Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membuat tugas presentasi, tugas video ya. Yang pokok pembahasan itu adalah konsep uji logik dan FLC dari mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Dan di sini eh, anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri sebagai moderator yaitu Rizky Firmansyah dengan NPM 23570510616. Saya Renaldi Fahmi Abdillah dengan NPM 23170511052. Dan nama saya Putra dengan NPM 23170511098. Saya Muhammad Ghazi Pratama dengan NPM 23170510141. Saya Bayu Hadi Ramadhani dengan NPM 2357051008. Lalu ada teman saya, rekan saya yaitu Satria Bima Bagaskara dengan NPM 2317051045. Dan terakhir ada Niko Dakar Putra Alvira dengan NPM 2317051059. Jadi selanjutnya yang pertama-tama itu memahami konsep dasar dulu dari Fuji Logic dan FLC. Untuk Fuji Logic itu nilai derajat kebenaran antara 0 dan 1. Yang dimaksud itu adalah nilai derajat kebenaran antara 0 dan 1 itu adalah suatu metode dalam logika yang digunakan dalam menangani ketidakpastian atau ambiguitas dalam data. Berbeda dengan logika biner yang hanya mengenal dua nilai, yaitu benar dan salah. Fuji Logic ini memungkinkan nilai kebenaran berada pada rentan antara 0 dan 1 yang mempresentasikan derajat keanggotaan suatu elemen dalam himpunan Fuji. Sebagai contoh, dalam suatu sistem pengaturan suhu 25 derajat bisa dianggap hangat dengan derajat kebenaran 0,7, sedangkan suhu 35 derajat bisa dianggap panas dengan derajat kebenaran 0,9. Dengan ini sistem Fuji bisa menangani ketidakpastian dan lebih fleksibel dalam mengambil keputusan. Lalu yang selanjutnya untuk FLC yaitu Fuji Logic Controller, yaitu sistem kontrol berbasis aturan linguistik. Fuji FLC atau Fuji Logic Controller aplikasi dari Fuji Logic yang digunakan untuk mengendalikan sistem dengan menerapkan aturan linguistik. Sistem ini juga menggunakan aturan seperti jika suhu tinggi, maka turunkan kecepatan kipas yang disusun dalam bentuk linguistik, misalnya tinggi, sedang, rendah. Dan pada VLC sendiri memiliki variabel input dan output tidak diukur secara numerik yang ketat, tetapi menggunakan konsep-konsep bahasa alami, yaitu linguistik. Selanjutnya, untuk slide komponen utama VLC bakal dijelasin oleh teman saya. Ya, terima kasih izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama VLC. Ya, komponen utama VLC itu yang pertama ada fusification, udah ada rule base, ketiga ada inference engine, dan keempat ada defusification. Oke. Yang pertama ada fusification. Nah, fusification ini fungsinya itu untuk mengubah nilai input yang tegas atau crisp menjadi derajat keanggotaan dalam satu atau lebih himpunan fusi. Nah, jadi input yang diterima dari sensor biasanya berupa nilai numerik pasti. Misalnya suhu 35 derajat. Habis itu fusifikasi akan mengonversi nilai ini ke dalam bentuk fusi, yaitu dengan menentukan sejauh mana nilai tersebut termasuk dalam himpunan fusi tertentu seperti dingin, sedang, atau panas. Dan yang ketiga, ini dilakukan dengan fungsi keanggotaan atau membership function seperti segitiga, trapezoid, atau Gaussian. Oke, selanjutnya ada rule base atau baris aturan. Jadi fungsinya untuk menyimpan kumpulan aturan if, then yang mendefinisikan bagaimana sistem harus merespon kombinasi
kondisi input fuzi. Nah, jadi aturan-aturan ini dibuat berdasarkan pengetahuan pakar atau pengalaman. Format umumnya, contohnya itu if suhunya panas dan kelembapannya tinggi, maka misal kipas cepat. Seperti itu. Habis itu yang ketiga ada inference engine atau mesin inferensi. Nah, ini fungsinya untuk mengambil input fuzi dan menerapkannya pada rule base untuk menentukan output fuzi berdasarkan logika fuzi. Nah, seperti mesin inferensi mencocokkan kondisi input dengan aturan-aturan dalam rule base menggunakan metode seperti Mamdani atau Sugeno untuk mengolah hasil dari berbagai aturan yang aktif dan menggabungkan output fuzi dari berbagai aturan atau agregasi. Dan yang terakhir ada diffusification, yaitu mengubah output fuzi yang telah digabungkan menjadi satu nilai numerik sebagai output akhir sistem. Nah, jadi proses ini penting karena output fuzi itu langsung digunakan oleh akuator atau sistem nyata. Lalu metode yang umum digunakan seperti centroid atau pusat massa, bisektor, Banov maksima, dan lain-lain. Nah, hasilnya yaitu satu nilai numerik. Seperti misal kecepatan kipas sama dengan 72%. Seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk komponen utama VLC dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada tahapan kerja dari FLC ya. Tahapan yang pertama itu ada input Fuji version. Fuji version ini terjemahkan data ke dalam kategori Fuji. Selanjutnya itu ada proses inferensi, yaitu seleksi dan hitung output Fuji. Dan yang terakhir itu ada Fuji version. Fuji version ini dihasilkan dari nilai konsep atau CRIPS. Nah, penjelasan itu sendiri yang pertama ada input atau input Fuji version ini adalah data yang jelas atau pasti seperti angka. Misalnya angka yang kabur ini atau tidak jelas ini kita buat angka yang lebih tepat. Misalnya ada data tentang suhu 30 derajat ya tadi dibahas. Suhu 30 derajat ini kita dalam Fuji ini kita kategorikan, misalnya 30 derajat ini itu sedang atau tinggi berdasarkan kedekatan angka dengan kategori tersebut. Nah, prosesnya itu misalnya kita memiliki suhu 30 derajat dan kita kategorikan 0 sampai dengan 20 derajat itu rendah, dan 21 sampai 30 derajat itu sedang, dan 36 sampai dengan 50 derajat Celcius itu tinggi. Nah, suhu itu akan kita masukkan ke dalam kategori sedang karena dia 30 derajat. Nah, suhu ini kita memberikan nilai keanggotaan pada suhu ini, kategorinya itu sedang. Dalam keanggotaan ini kita memberitahu pada beberapa banyak 30 derajat ini termasuk dalam kategori tersebut. Nah, tujuannya itu untuk memproses data yang tidak selalu tepat atau memiliki ketidakpastian. Jadi misalnya kita punya suhu tadi 30 derajat, kita tahu nih 30 derajat itu sedang, tinggi, atau rendah. Contohnya itu misalnya kita punya open, dan open itu ada pada 30 derajat. Nah, kita bisa melihat apakah itu sedang untuk pemasakan atau rendah atau tinggi. Selanjutnya itu kita ke proses inferensinya. Nah, proses ini setelah data itu diinfusikasi, kita menggunakan aturan-aturan untuk mengambil keputusan. Misalnya di sini kita memiliki aturan jika suhu tinggi maka kecepatan kipas tinggi. Nah, kita lihat tadi suhu 30 derajat itu adalah sedang, maka mungkin kipasnya kita buat menjadi sedang juga atau 50 sampai 70%. Tujuannya itu untuk membuat keputusan berdasarkan input yang diberikan. Dengan aturan yang sudah ada, jelas, dan juga sistem tidak bingung untuk menghasilkan outputnya. Contohnya itu tadi, ketika kita memiliki kamar misalnya, kita ada satu kamar, yang mana di kamar itu ada suhunya 30 derajat. Dan kategorinya tadi sedang. Nah, jika sedang, maka kecepatan kipas juga sedang. Oleh karena itu, sistem akan mengatur kecepatan kipas berdasarkan tingkat suhunya, sedang, tinggi, ataupun rendah.
Nah, dari setelah itu, yang ketiga itu ada The Fuji Fashion. Nah, hasilnya dari beberapa nilai Fuji, misalnya sedang tadi, agar bisa bertindak, kita perlu merubah nilai. Nah, nilai ini menjadi nilai yang jelas atau CRIPS, misalnya dalam bentuk angka, yang bisa juga digunakan untuk mengatur kecepatan kipas atau suhu. Prosesnya itu kita lihat kecepatan kipas sedang, maka kita akan konversikan ke angka. Angkanya itu 50% misalnya, atau 70% dalam kategori sedang. Tujuannya itu untuk menghasilkan nilai yang jelas. Nilai yang jelas ini oleh perangkat keras atau sistem kontrolnya, kita akan eksekusi dan bisa dipahami, lalu diterapkan ke dunia nyata. Dan contohnya mungkin contoh garis besarnya itu kita punya suhu dalam ruangan 30 derajat. Nah, 30 derajat ini dalam kategori sedang, maka kecepatan kipas akan sedang juga atau 50%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari tahapan kerja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang ada contoh eh, contoh yang pertama itu ada sistem suhu ruangan, di mana inputnya itu suhu ruangan, outputnya kecepatan kipas. Terus aturannya itu jika suhu tinggi maka kipas berputar secara cepat. Sistem ini ngegunain logika Fuji untuk mengatur kecepatan kipas berdasarkan suhu. Tidak hanya hidup ataupun mati, tapi menyesuaikan secara bertahap. Terus yang kedua ada kendali kecepatan kendaraan, yang dimana inputnya itu kecepatan dan kondisi jalan. Terus outputnya itu kecepatan kendaraan yang disesuaikan. Jadi sistem ini ngebantu pengaturan kecepatan kendaraan berdasarkan kondisi jalan. Misalnya pas jalan licin ataupun menanjak. Jadi cukup sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan FLC. Jadi yang pertama itu keunggulannya menangani data ambigu dan tidak pasti. Menangani data ambigu dan tidak pasti itu dia datanya bisa ngejawab, tidak hanya mengenal ya atau tidak. Fuji Logic ini memungkinkan nilai di antara keduanya gitu, kayak misalnya kayak suhu yang hangat atau kecepatan lambat atau kondisi yang agak licin gitu. Jadi tidak jawab ya atau tidak. Kemudian yang kedua keunggulannya itu fleksibel dalam mudah disesuaikan. FLC ini dapat dengan mudah diatur ulang untuk berbagai aplikasi tanpa memerlukan model matematika yang kompleks. Penggunanya itu cukup menyusun aturan-aturan berdasarkan logika manusia biasa aja. Kemudian yang ketiga yaitu bervariasi aplikasi kontrol. FLC ini digunakan dalam banyak bidang seperti suhu AC, sistem pengereman, robotika, dan sistem kecerdasan lainnya. FLC ini yang berbasis aturan dan kemampuannya menangani kompleksitas serta ketidakpastian. FLC sangat cocok untuk sistem kontrol non-linear dan yang tidak bisa dimodelkan secara eksak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu kinerjanya turun dengan sistem kompleks. Yang kedua, pengaturan aturan sulit dan mendalam. Yang ketiga, output kurang optimal bila aturan tidak sesuai. Nah, karena tidak efisien untuk sistem yang kompleks, saat jumlah input dan aturan meningkat, jumlah kombinasi fuzzy rule bisa meledak atau kayak over gitu. Ini bikin sistem jadi susah dikelola dan lambat dihitung. Lanjut, desain aturan bersifat subjektif. Aturan-aturan fuzzy bisa dibuat berdasarkan pengalaman atau intuisi manusia. Jadi kalau desainer sistem kurang paham atau salah paham soal proses yang dikendalikan, hasilnya bisa nggak optimal. Terus, tidak ada metode pembelajaran bawaan.
Jadi FLC ini tidak belajar sendiri dari data. Seperti halnya sistem AI lainnya. Contohnya GPT itu kan bisa ambil dari data. Aturannya statis kecuali kamu secara manual ubah atau kombinasikan dengan metode pembelajaran seperti neurofuzzy. Terus kesulitan tuning parameter, menentukan fungsi keanggotaan yang tepat, rentang input output dan bentuk kurvanya itu butuh trial and error. Jadi harus dicoba. Kadang-kadang butuh simulasi berulang untuk dapetin hasil yang terbaik. Selanjutnya yaitu nggak optimal untuk sistem yang sangat dinamis. Jika sistem berubah secara drastis atau cepat, FLC bisa kesulitan karena aturannya nggak bisa langsung beradaptasi. Jadi FLC itu nggak bisa langsung adaptasi dengan aturan-aturan baru gitu. Mungkin cukup untuk kekurangan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk sumber materi FLC ini kami mengambil dari 3 sumber. Yang pertama ada buku, yang kedua ada artikel, lalu yang ketiga ada website. Nah, dari buku, untuk judul yang kami ambil sendiri itu ada Fuzzy Logic with Engineering Application. Nah, untuk dari penulis sendiri itu dari Timothy J. Ross. Untuk dari masuk buku ini, si penulis itu merupakan salah satu yang kami pakai sebagai referensi utama dalam memahami konsep logika fuzzy dan penerapannya dalam dunia teknik. Nah, isi bukunya itu sendiri, dia mencakup teori dasar fuzzy logic, metode desain FLC, serta aplikasinya di berbagai bidang teknik. Lalu yang kedua itu ada artikel. Untuk judul artikelnya itu adalah penerapan FLC dalam otomotif dan robotika. Nah, dari pembahasan artikel ini, dia itu ngebahas tadi kasus atau penelitian terkait penerapan pengendali logika fuzzy di bidang otomotif dan robotika. Untuk topiknya sendiri itu penting karena dia nunjukin gimana FLC itu digunakan untuk meningkatkan performa sistem kendali yang kompleks. Lalu untuk terakhir itu website yang kami pakai itu ada kayak sumber daring yang memungkinkan merujuk pada artikel ensiklopedia yang nyediain informasi ilmiah atau teknis mengenai FLC dan aplikasinya. Nah, untuk linknya ini sendiri itu kami pakai sebagai sumber referensi tambahan atau juga sebagai penguat literatur. Mungkin untuk materi berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk kesimpulan atau yang terakhir ya. Untuk kesimpulan dan langkah selanjutnya yang udah kami tangkap dari pemahaman FLC atau Fuzzy Logic ini, itu yang pertama ada pemahaman atau memahami konsep dasar. Sebelum mengimplementasikan FLC, penting untuk memahami konsep dasar dari sistem kontrol fuzzy. FLC digunakan untuk menangani sistem yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas menggunakan logika biner. Misalnya nih, sistem memiliki ketidakpastian atau ambiguitas. Konsep dasar FLC termasuk penerapan himpunan fuzzy, aturan fuzzy, dan diferentasi fuzzy. Lalu selanjutnya ada implementasi FLC sederhana. Langkah pertama setelah kami memahami konsep dasar ini adalah mengimplementasikan FLC yang sederhana. Ini dapat dilakukan dengan memilih parameter kontrol yang mudah dan menjalankan simulasi sederhana untuk memahami bagaimana FLC beroperasi. Misalnya sebagai sistem kontrol suhu kecepatan dengan 2 atau 3 input dan output yang dikendalikan secara fuzzy. Lalu yang terakhir ada eksplorasi pengembangan lanjut, yaitu setelah memahami konsep implementasi dasar, kami ini juga memiliki tahapan selanjutnya, yaitu adalah eksplorasi lebih lanjut untuk efisien. Ini juga termasuk penambahan input lebih banyak, pengaturan parameter fuzzy yang lebih canggih, atau bahkan kombinasi dengan algoritma lain seperti neural network yang meningkatkan performa FLC dalam skenario yang lebih rumit. Mungkin itu aja, sekian dari kelompok kami tentang pembahasan sederhana ya FLC dan Fuzzy Logic untuk mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.